Oke, ketemu lagi sama gue BG. Ya mudah-mudahan kalian semua nggak bosan lihat muka gue ya. Kali ini lagi-lagi gue pengen update seputar Roman Abramovich, karena perkembangan tentang Roman Abramovich ini update-nya udah bukan hari by hari atau jam by jam lagi, udah by minutes, karena banyak sekali perkembangan berita simpang siur yang seliweran di sosial media karena lagi hype banget. Oke, langsung aja. Tadi malam itu gue diundang sebagai salah satu pembicara dalam Twitter Space-nya Pandit Football. Yang dibahas itu adalah mengenai warisan Roman Abramovich terhadap sepak bola global, sepak bola dunia. Ya, kita semua sepakat banyak sekali imbas dari akuisisi Chelsea oleh Roman Abramovich di tahun 2003 terhadap tatanan sepak bola secara global dan secara umum. Di antaranya ya masuknya taipan-taipan asing ke Liga Inggris untuk jadi owner itu juga diawali oleh Roman Abramovich. Tahun 2003 Roman Abramovich itu datang sebagai owner asing. Bisa dibilang gua nggak tahu pertama atau enggak ya, yang pasti yang non British, karena gini, dari 20 klub Premier League tahun 2003 itu 19 klub itu ownernya adalah orang British, Britania Raya, orang UK. Satu yang bukan itu adalah pemilik Fulham, Muhammad Al Fayed. Tapi kita semua tahu Muhammad Al Fayed sendiri juga orang yang sudah lama tinggal di Inggris, di London. Dia punya supermarket Harrods yang paling elit di Inggris. Dia udah 40 tahun tinggal di Inggris, walaupun saat itu belum jadi warga negara Inggris. Jadi Abramovich ini datang tiba-tiba beli Chelsea. Ya, itu beritanya aja itu begitu keluar waktu itu sangat heboh dan luar biasa. Akhirnya setelah Abramovich tahun 2003, Sheikh Mansur datang, 2008 Glazer datang, sampai FSG datang, Kroenke datang, lalu juga Arab Saudi datang take over Newcastle, Thailand datang di Leicester gitu. Jadi akhirnya banyak lah owner-owner asing yang invest di klub bola di Inggris. Gue sedikit itu salah satu kontribusi tadi yang kita bahas tadi malam. Selain itu juga imbasnya ada lagi FFP ya. Jadi karena Abramovich waktu itu jor-joran beli pemain gitu ya, pakai uang pribadi. Akhirnya UEFA ngelihatnya nih udah nggak sehat nih. Kalau klub punya owner yang kaya, dia bisa seenaknya suka-suka beli pemain mahal. Ya nggak adil buat klub-klub yang ownernya biasa-biasa aja gitu. Akhirnya dibuatlah skema financial fair play yang artinya membatasi lah klub-klub kaya ini dalam urusan beli pemain. Jadi ada aturan-aturan di situ yang buat nggak bisa suka-suka lagi. Itu juga salah satu efek dari Abramovich di Chelsea tahun 2003. Kalau buat gua, imbas bagi gua yang jelas adalah gua jadi nggak nonton lagi Serie A. Jadi kalau bisa diingat tahun 95 waktu gua pertama kali mulai ngikutin Chelsea, itu ya Liga Inggris nonton, Liga Italia nonton, terus sampai 2003 ya gue masih nonton ketika Batistuta juara bareng Roma, ada Hidetoshi Nakata, gimana Batistuta sama Rui Costa di Fiorentina, belum lagi Parma juga, karena dulu gue juga sempat suka sama Parma zaman itu ya, belum lagi AC Milan, Inter Milan, dulu ada Magnificent Seven kan di Serie A gitu. Tapi semenjak 2003, artinya musim 2003-2004 itu gue mulai meninggalkan Serie A. Gue mulai nggak nonton lagi Serie A sampai sekarang. Akhirnya juga di saat itu ya, hingga sekarang
Ya mungkin Serie A ditambah waktu itu 2006 ada skandal Calciopoli yang melibatkan Juventus, AC Milan ya waktu itu. Pamor Serie A ini hancur. Jadi pemain-pemain bintang itu udah nggak mau lagi ke Liga Inggris. Ke Liga Italia. Mereka lebih memilih ke Liga Inggris. Jadi Abramovich ini naikin pamor Liga Inggris, sehingga Liga Inggris ini digadang-gadang sampai sekarang ya the best league in the world ya. Artinya apa? The best owner in the world ini bikin Liga Inggris jadi the best league in the world. Itu menurut gua yang paling kontribusi yang paling jelas kalau buat gua pribadi. Nah, kembali ke tahun 2003, gua sedikit flashback. 11 Mei 2003 itu gua ada acara keluarga di Kemanggisan. Hari itu adalah hari pertandingan ke-38 Liga Inggris, pertandingan terakhir. Waktu itu Chelsea peringkat 4, Liverpool peringkat 5, poinnya sama, beda selisih gol, Chelsea lebih unggul. Kalau Chelsea kalah, otomatis Liverpool yang lolos ke Liga Champions musim berikutnya. Kalau draw, Chelsea yang lolos. Waktu itu gua nggak tenang, itu mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Ruang tengah keluarga waktu itu karena ada pertemuan, jadi TV-nya dimatiin. Gua nggak tenang nih, Chelsea mau main. Akhirnya gua kabur ke belakang. Ternyata di belakang ada TV kecil 14 inch. Langsung gua ganti, waktu itu masih TV 7 kalau nggak salah. Putar TV 7, kick off lah Chelsea lawan Liverpool saat itu. Justru waktu itu ya yang lebih diunggulkan tuh Liverpool. Ya Liverpool saat itu punya Milan Baros, punya Michael Owen, punya El Hadji Diouf, 3 penyerang ini. Mungkin kalau sekarang ya kita tahu Salah, Jota, Mane, ya kurang lebih kayak gitu, tridente, serem banget. Di tengah ada Gerrard, ada Danny Murphy, dia juga punya Sami Hyypiä yang jago heading gitu. Sebelum John Terry keluar sebagai salah satu yang paling ditakuti untuk urusan corner, free kick ya, heading ya, Sami Hyypiä tuh juga serem, kurang lebih satu level sama John Terry. Benar ketakutan gua, menit ke-11 Chelsea kebobolan lewat free kick Danny Murphy. Hyypiä berhasil menjebol gawang Kudicini saat itu. Hebatnya 1 menit, dibales sama sama Marcel Desailly lewat asis Jesper Grosjean. Lalu di menit ke-26 lagi-lagi Jesper Grosjean mencetak gol kali ini. Tadi asis, sekarang mencetak gol. Sehingga skor berubah menjadi 2-1 dan bertahan hingga peluit akhir. Bahkan di menit 90 itu Steven Gerrard sempat kartu merah juga. Akhirnya Chelsea lolos ke Liga Champions, Liverpool stay di peringkat 5. Kenapa gue bahas ini? Momen inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Abramovich juga untuk membeli Chelsea. Jadi kalau ada unsung hero di sini, ada cult hero di sini, ada pahlawan tanpa tanda jasa di sini, yaitu Jesper Grosjean. Gue berharap sih teman-teman fans Chelsea, mau dari kapanpun lo ngefans sama Chelsea, lo harus tahu sama Jesper Grosjean. Dia dibeli tahun 2001 dari Ajax, main di Chelsea sebanyak 119 kali dan mencetak 11 gol. Dalam semua kompetisi dia mencetak 11 gol. Tapi 1 gol ke gawang Liverpool tadi dan 1 asisnya itu merubah segalanya. Itu merubah tatanan sepak bola hingga sekarang. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, Abramovich dari Januari 2003 itu udah hunting klub bola di Inggris. Dia ditemenin sama Pini Zahavi, seorang agen sepak bola yang juga mantan wartawan orang Israel. Pini Zahavi lah yang kenalin Abramovich sama sepak bola. Dia bawa tuh Abramovich sebelum partai Chelsea lawan Liverpool tadi. Abramovich sempat nonton Liga Champions perempat final di Old Trafford, MU lawan Real Madrid. Itu partainya juga seru banget, salah satu match terbaik juga. Itu hasilnya 4-3, MU menang. Konon partai itulah yang bikin Abramovich jatuh cinta sama sepak bola, tapi bukan jatuh cinta sama MU ya. Nah, terus jadi dalam shortlistnya Abramovich saat itu ada beberapa klub, salah satunya adalah MU, lalu ada Arsenal, ada Liverpool, ada Chelsea, ada Tottenham, dan ada Portsmouth.
MU ketika dicoba dinegosiasi harganya 500 juta pounds. Untuk ukuran tahun 2003 itu harga yang sangat mahal. Emang reputasi MU saat itu kita semua tahu global banget. Orang yang nggak suka bola aja kalau ditanya lu bola suka apa? Suka MU. Padahal ditanya MU taunya MU doang gitu. Ya itulah. MU tuh brand yang luar biasa tahun 2003. Jadi harganya mahal banget. Akhirnya Abramovich mikir ya ini kemahalan. Coret. Arsenal ketika dicoba di inquiries saat itu dibilang sama ownernya ya not for sale at any price. Jadi Arsenal nggak dijual. Lalu pilihannya tinggal Liverpool, Chelsea, Portsmouth sama Spurs. Portsmouth dianggap nggak seksi karena terlalu bukan mid-table lagi, bahkan ya rawan degradasi. Jadi akhirnya dicoret. Tinggal 3. Liverpool karena kalah dalam perebutan tiket Liga Champion dengan Chelsea akhirnya coret. Tinggal pilihannya Spurs atau Chelsea. Abramovich juga sebelum beli Chelsea udah duluan beli rumah di London, udah suka sama suasana kota London, udah bulat nih gue harus beli klubnya di London. Tinggal Spurs sama Chelsea. Sebelum dia nego ke Daniel Levy saat itu, Abramovich sempat teleponan sama Sven-Goran Eriksson. Dia kenal baik sama Eriksson juga berkat Pini Zahavi tadi. Ditelepon lah sama Eriksson. Son, gue mau beli klub bola nih di London. Pilihannya Chelsea sama Spurs. Menurut lo, gue beli yang mana nih? Eriksson jawab, Chelsea. Abramovich nanya lagi, kenapa Chelsea? Kalau lo beli Spurs, lu harus ganti entire squad, semua squadnya lu harus buang, lu harus ganti sama pemain baru, semuanya total. Kalau lu beli Chelsea, lu cukup ganti setengahnya buang, setengahnya masih bisa dipakai. Akhirnya itu yang membuat Abramovich mantap untuk memilih Chelsea. Selain juga dikabarkan ternyata Daniel Levy itu cuma mau jual share-nya sebanyak 30% aja, nggak mau total jual Spurs semua. Akhirnya mantap dia beli. 6 minggu setelah partai terakhir Liga Inggris di 11 Mei tadi, di bulan Juni, akhirnya Abramovich ketemuan sama Ken Bates. Cuman 15 menit langsung dibayar 60 juta pound saat itu. Sisanya menyusul. Salaman ketemu Ken Bates cuma 15 menit, dealingnya nggak banyak, basa-basi. Nah yang menarik yang pengen gua angkat juga adalah gini. Ketika utusan Abramovich ketemu sama Mark Taylor, ini masih masa penjajakan, artinya Abramovich belum ketemuan sama Ken Bates. Jadi utusan ketemu utusan. Utusan Abramovich ketemu sama Mark Taylor, direktur Chelsea saat itu. Mark Taylor ini agak skeptis karena siapa Abramovich? Siapa ya? Gue nggak kenal. Terus gue nggak pernah dengar namanya, kurang lebih itulah. Ditambah lagi waktu itu 18 bulan itu Chelsea udah dalam kondisi for sale. Udah banyak orang yang lihat-lihat tapi ya PHP doang gitu kan, nanya-nanya nggak beli. Ditambah lagi tiba-tiba ada orang Rusia yang namanya dia nggak kenal, dia nggak tahu mau beli, siapa sih nih gitu. Akhirnya ada salah seorang lawyer dari Abramovich, dari tim utusan Abramovich waktu itu ngeluarin majalah Forbes. Lu buka nih, katanya gitu. Dibuka lah sama Mark Taylor. Itu isinya adalah mungkin 100 orang terkaya di dunia, mungkin gua nggak tahu isinya apa. Cuman yang di situ dilihat sama Mark Taylor, begitu dia buka peringkat 15 dunia, ada nama Roman Abramovich di situ. Dan setelah dia cek lagi, ternyata saat itu Abramovich adalah orang terkaya kedua di Rusia di tahun 2003. Barulah Mark Taylor mikir, wah ini berarti bukan kaleng-kaleng nih bayar nih. Ini berarti serius, beneran. Akhirnya bener ya, terbukti gak lama setelah itu Abramovich beneran mengambil alih Chelsea dari Ken Bates. Nah, itu tadi sedikit sejarah ya, flashback aja, throwback buat refreshing memori teman-teman juga, kronologis kejadian Roman Abramovich beli Chelsea saat itu. Nah sekarang yang pengen gue bahas adalah ada nama-nama kan yang udah santer, seperti Sir James Ratcliffe,
ada Hanjok Wis, ada Todd Boehly, ada Javed Afridi, ada Lutfi Mansur, dan terakhir Muhsin Bayrak. Satu-satu gue bahas. Pertama, Sir James Ratcliffe, beliau sendiri udah ngebantah. Terus yang kedua juga gue lihat juga nggak mungkin, karena walaupun dia orang terkaya di UK, tapi dia tinggal di Monaco, negara yang tax free. Berarti ini orang perhitungan banget nih, bayar pajak aja males. Artinya ngapain dia beli Chelsea yang mungkin pajaknya di Inggris gede gitu. Dia malah beli klub kan Nice ya, Olympic Nice yang di Liga Prancis. Nah, ini udah harus kita coret dari daftar calon buyer. Yang kedua adalah Hanjok Wis dan Todd Boehly. Yang pertama gue nggak suka, di situ ada unsur orang Amerika. Alasannya mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Yang kedua Hanjok Wis. Hanjok Wis ini kemarin gue baca salah seorang wartawan dari Blick, harian terbesar di Swiss, namanya Nicola Imfeld. Dia bilang bahwa nggak mungkin Hanjok Wis itu serius mau beli Chelsea. Satu, dia orangnya sama sekali nggak suka olahraga, apalagi sepak bola. Terus kok bisa tiba-tiba ujuk-ujuk mau beli Chelsea. Terus yang kedua, dia orang yang sangat pro barat. Kalaupun dia beli Chelsea, itu pasti motifnya ya semata-mata untuk pengen nendang Rusia aja dari Inggris, atau istilahnya apa ya, pengen singkirin Abramovich aja gitu. Jadi atas dasar kebenciannya sama Eropa Timur atau Rusia dan sekutunya. Jadi lebih ke motifnya itu menurut Nicola Imfeld. Gue pun juga kurang sepakat, apalagi dia juga konsorsium dengan Todd Boehly yang orang Amerika ya. Jadi menurut gue nih nggak layak lah. Terus yang ketiga ada sempat keluar juga nama Javed Afridi, pemilik Peshawar, ada klub kriket di Pakistan ya, Peshawar apa gue lupa. Ini juga kurang oke karena ya kabarnya dia kan kaya dari orang tuanya juga semacam kartel narkoba, ada hubungannya lah sama bisnis obat-obatan terlarang lah ya. Jadi gue rasa imbasnya nggak akan bagus secara public relation buat reputasi Chelsea nanti. Kemudian ada namanya Lutfi Mansur. Lutfi Mansur ini orang Egypt, dia dikabarkan juga season ticket holder. Tapi kemarin juga dia sendiri sudah membantah langsung. Dia menyatakan dia sama sekali nggak ada keinginan buat membeli Chelsea dari Abramovich. Tinggal nama yang masih tersisa ada Al-Walid bin Talal, orang terkaya di Middle East. Tapi sejauh ini belum ada statement atau apapun dari beliau, cuman namanya aja yang dikait-kaitkan dengan Chelsea FC. Jadi menurut gue ini juga kemungkinan coret. Nah, nama yang baru itu adalah Muhsin Bayrak. Tadi malam namanya tiba-tiba nongol. Dia pun dengan PD-nya bilang akan segera mengibarkan bendera Turki di London. Nah, setelah gue selidiki, Muhsin Bayrak ini dia seorang pengusaha konstruksi, ada kripto juga. Nama perusahaannya EBI Holdings. Disinyalir kekayaannya 8 miliar pound atau 11 miliar dolar. Tapi anehnya di majalah Forbes sendiri namanya nggak ada di list. Jadi ini masih misterius nih duitnya dia beneran apa enggak. Nah, yang menarik, kembali lagi ke diskusi gue tadi malam bareng Pandit Football, Bang Zen RS itu sempat bilang bahwa dia nggak terlalu yakin sih Abramovich itu bakalan melepas Chelsea sepenuhnya. Pasti dia akan mencari mencari jalan terbaik gimana caranya Chelsea ini, dia masih punya pengaruh di situ, entah apapun itulah caranya. Ini menarik. Nah, kembali lagi ke Muhsin Bayrak tadi. Muhsin Bayrak ini artinya kadang-kadang juga kabarnya teman dekat sama Abramovich. Ini menarik nih. Sementara di Forbes sendiri nggak pernah di-tag nih orang kekayaannya sampai segitu. Artinya ya bisa jadi nih Abramovich pakai nama orang lain yang merupakan temennya
untuk beli Chelsea. Jadi seandainya seolah-olah nanti pemiliknya adalah Muhsin Bayrak, pada uangnya uang Abramovich juga yang di situ ya. Gua nggak tahu ya, mudah-mudahan ya bisa jadi benar, mudah-mudahan aja benar. Kalaupun benar atau enggak ya nggak ada masalah gitu. Toh sejauh ini juga Abramovich belum terbukti, maksudnya National Crime Agency di Inggris juga sampai sekarang masih kesulitan cari bukti hubungan Abramovich dengan Putin. Bukti konkretnya itu masih belum dapat. Jadi ya gue pikir kalaupun benar Abramovich pakai nama orang lain untuk beli Chelsea ya sah-sah aja, nggak ada masalah. Ya mudah-mudahan benar, kita nggak tahu. Ya siapa tahu nanti di Stamford Bridge ada free kebab kan kalau nonton gitu. Nah terakhir sorry chat gue sampai copot. Oke. Terakhir gue cuman menambahkan lagi ada statement dari Amanda Staveley juga, director dari Newcastle. Dia mendukung Abramovich di sini. Mau sampai kapan masalah geopolitik ini dibawa-bawa ke sepak bola? Ya menurut gue ini sangat logis ya. Ya sekarang Rusia perang sama Ukraina, owner Chelsea terancam, disita, dibekukan. Ya nanti misalnya Thailand perang sama Kamboja atau sama separatis Thailand yang pro merdeka di Thailand Selatan, apa Leicester juga akan dibekukan dan disita. Atau nanti Arab Saudi perang lagi sama Yaman, apakah Newcastle akan disita? Ya mau sampai kapan? Terus standarnya seperti apa? Amerika perang sama Afghanistan atau perang sama Irak, apa Liverpool, MU, Arsenal mau disita? Mau sampai kapan kayak gini? Itu aja sih dari gua untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan kalian gak bosan. Gua akan coba selalu update, memberikan yang terbaru dan yang terbaik informasinya buat penonton football semua. Terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa di share, di like, dan diskusi juga di kolom komentar. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Ciao, gue BG pamit. Terima kasih udah nonton video ini.